Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja masih menunggu pengesahan. Ada dua bentuk pengesahan, yaitu Presiden membubuhkan tanda tangan atau kemudian berlaku secara otomatis. Sudah lewat 22 hari disetujui bersama, tapi Presiden belum juga membubuhkan tanda tangan. Sekalipun tidak diteken Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, Undang-Undang Cipta Kerja sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 27 Oktober 2020 dengan tema Tunggu Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Pakai masker terus? Harus pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan ya? Harus menghindari kerumunan. Karena besok sudah cuti bersama ini Bang, liburnya panjang. Itu yang menakutkan saya. Itu dia. Jangan-jangan cuti bersama panjang ini akan menjadi klaster baru kan? Semoga tidak ya. Semoga tidak. Semoga tidak. Kita akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini terkait dengan COVID-19 Bang Elman. Headline media Indonesia untuk hari ini, jangan tergesa-gesa soal vaksin. Ini dikatakan Presiden Joko Widodo kemarin ya, yang mengatakan bahwa jangan sampai ada sesuatu hal yang karena tidak jelas atau sesuatu yang negatif akhirnya membuat masyarakat tidak mau divaksin. Bagaimana Bang? Ya, kecepatan perlu, tetapi kehati-hatian jauh lebih penting. Nah, oleh karena itu vaksin ini jangan sampai terkesan kejar tayang gitu ya. Iya, iya. Jadi sehingga melupakan hal-hal yang prinsip-prinsip gitu ya. Iya. Dan jangan sampai membuat buyar kan. Satu orang saja nanti yang meleset, Iya. itu akan menjadi kampanye buruk buat Iya. vaksinasi. Iya, dan juga kemudian juga harus ada kejelasan ya soal siapa yang bisa divaksin, karena kan nanti rencananya ada yang dibiayai negara atau gratis, ada juga yang harus membayar mandiri, begitu ya Bang ya? Iya. Dan siapa yang gratis, siapa yang mandiri, golongan mana nih? Iya. Dan harga. Nah. Nah, jangan sampai nanti harga vaksin ini seperti kita awal-awal pandemi ini Iya. membeli masker, Iya. langka, dan kalau ada pun mahal setinggi langit. Nah ini nih Iya. pemerintah harus belajar dari awal pandemi, terutama ketika kita menghadapi kelangkaan masker. Betul. Nah jangan sampai ada kelangkaan vaksin. Vaksin. Nah ini penting ini. Atau jangan-jangan nanti ada vaksin-vaksin selundupan ya Bang ya? Ada di bawah meja. Itu dia, agak ngeri juga itu. Ada katanya kan. Leo, ada. Tapi 10 juta. Iya. Nah, ini nih jangan ini. Iya. Kita minta Presiden beri perhatian ini. Berikan perhatian, jangan sampai meleset. Iya. Ya. Kita tunggu nanti bagaimana kejelasan soal vaksin ini dan kita pantau setiap hari. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3 Bang Elman. Ini terkait dengan kasus Jiwasraya. Beni Cokro dan Heru dibui atau dihukum seumur hidup. Ini berarti kasus Jiwasraya sudah berapa orang Bang yang dihukum 6. seumur hidup? 6 orang ya? 6 orang. Kalau kita melihat ini, apa ya arti dari penegakan hukum ini Bang? Ya, tidak hanya melegakan. Saya kira seluruh rakyat pencari keadilan Iya. hari ini terpuaskan dan merasa sudah tumbuh penegakan hukum yang benar di Indonesia ini. Oh. Karena ini menurut saya sudah bagus, karena jaksa penuntut umumnya Serius? menuntut maksimal seumur hidup, Iya. dan hakim juga memvonis maksimal juga seumur hidup. Jadi menurut saya ini betul-betul di tengah
pandemi yang membuat kita suasana ketakutan, Iya. ada hiburan, Iya, ada semangat ya. ada semangat. Waduh, bagus nih. Nah, mudah-mudahan semangat di putusan pertama ini itu juga menyemangati para hakim di tingkat pengadilan tinggi, Iya. para hakim agung di Mahkamah Agung, kasasi, Iya. dan para hakim agung pada tingkat PK. Ah, jangan sampai di sini seumur hidup, Iya. nanti di kasasi menjadi 1 tahun. Di PK menjadi bebas murni. Iya. Ah, ini kalau ini terjadi, Iya. malapetakalah penegakan hukum di Republik yang kita cintai. Jadi jangan sampai di pengadilan tingkat pertama seumur hidup, lalu di pengadilan selanjutnya seumur jagung begitu Bang ya. Jangan sampai. Bukan seumur jagung, tidak berumur. Oke, kita harapkan itu dilaksanakan. Kita akan ikuti proses selanjutnya. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa. Hari ini judulnya adalah Tunggu Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut aturan itu 30 hari kan Bang ya, Ya, harus ditandatangan setelah disetujui. Setelah disetujui DPR bersama Presiden. Dan sekarang berarti ada sisa waktu 8 hari. 8 hari. Jadi disetujui kan 5 Oktober. Hari ini hari ke-22. Dan kalau kita melihat ini apakah memang harus ditandatangan Presiden atau tidak perlu? Karena kan menurut aturan juga kalau tidak ditandatangan Presiden itu bisa juga langsung berlaku dan sah itu. Ya, pastilah kita tidak akan berani, tidak enak memerintah Presiden. Nah, iya. Nah, Iya. tetapi Presiden mestinya paham karena undang-undang ini kan inisiatif dari Pemerintah. pemerintah. Hmm. Nah, masuk undang-undang yang diinisiasi pemerintah, malah pemerintah tidak mau teken kan. Gitu. Oh, Nah, jadi, ini jadi aneh ya. Jadi aneh. Jadi ini jadi citra buruk nanti nih. Jadi berarti Presiden ini ketakutan kan gitu kan. Bisa dikesankan begitu. Bisa dikesankan ketakutan. Padahal kalau kita simak substansi daripada undang-undang ini kan bagus. Iya. Yaitu setidaknya kan kita bisa punya pengharapan bahwa para investor akan melihat Indonesia ini tempat yang nyaman buat mereka. Tapi katanya tidak nyaman bagi para tenaga kerja Bang di Indonesia. Itu Ya, kan itu perdebatan. Oh. Tapi kalau setelah kita periksa Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. inilah sebetulnya harapan satu-satunya buat kita untuk menjawab tentang kesulitan bekerja. Nah, kalau ada ini, Ya. kan buat pengusaha kan yang penting kan 4K. Iya. Ada kemudahan, ada kepastian, ada kenyamanan, ada keuntungan. Iya. Dan ini ada di Iya. undang-undang ini. Sebetulnya yang paling untung sebetulnya ya rakyat Indonesia, Iya. pencari pekerjaan, Baik. rakyat yang sedang menganggur terutama. Oke, kita akan bahas itu nanti lebih jauh Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Institute hari ini Selasa 27 Oktober 2020. Tunggu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Tunggu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja masih menunggu pengesahan. Ada 2 bentuk pengesahan, yaitu Presiden membubuhkan tanda tangan atau berlaku secara otomatis. Presiden Joko Widodo bisa membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang itu disetujui bersama DPR dan Presiden. Persetujuan bersama diambil dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober. Sudah lewat 22 hari disetujui bersama, tapi Presiden belum juga membubuhkan tanda tangan. Sekalipun tidak diteken Presiden, dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, Cipta Kerja sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sudah banyak undang-undang berlaku otomatis alias tidak diteken Presiden. Tidak diteken biasanya karena berbagai alasan, termasuk penolakan masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja memang mendapatkan penolakan masyarakat, bahkan unjuk rasa penolakan masih berlangsung. Namun kita percaya bahwa Presiden Jokowi membubuhkan tanda tangannya karena kelahiran undang-undang itu diinisiasi oleh pemerintah sendiri. Bukan sekadar diinisiasi.
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah realisasi janji politik Jokowi ketika dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019. Saat itu Jokowi mengajak DPR untuk menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi melalui mekanisme Omnibus Law. Mestinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi untuk segera mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berjanji memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban. Jokowi tidak punya beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya. Karena itu, Jokowi mestinya lebih berani membuat keputusan-keputusan yang tidak populer, termasuk menaikkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memang ditunggu-tunggu untuk memberi kepastian bagi para pihak berkepentingan. Pengesahan itu dinilai penting karena menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya. Sementara bagi masyarakat yang menentang, pengesahan itu bisa menjadi momentum untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Masih ada waktu 8 hari ke depan bagi Presiden untuk membubuhkan tanda tangannya atau membiarkan undang-undang itu berlaku otomatis. Pemerintah memang perlu berhati-hati dengan mengecek ulang naskah undang-undang tersebut. Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengakui bahwa proses pengecekan naskah Undang-Undang Cipta Kerja oleh Sekretariat Negara sudah selesai. Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah Undang-Undang Cipta Kerja lantaran pasal itu dalam proses di Panja DPR sebelumnya disepakati dihapus. Eloknya, pemerintah dan DPR memberikan penjelasan secara transparan kepada publik mengapa pasal 46 tentang minyak dan gas bumi terdapat dalam undang-undang yang akan disahkan. Bukankah DPR punya waktu selama 1 minggu untuk merapihkan naskah undang-undang sebelum diserahkan kepada Presiden? Penjelasan secara transparan sangat penting untuk menghindari tuduhan ada upaya penyelundupan pasal. Perlu juga dijelaskan terbuka apakah pasal yang di-drop itu tidak dibutuhkan persetujuan DPR lagi melalui rapat paripurna. Jumlah halaman draft membengkak dari semula 812 menjadi 1187 juga butuh penjelasan resmi. Kita berharap, sangat berharap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja segera dilakukan sehingga tujuan menarik investasi cepat terrealisasi. Lebih dari itu, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sesegera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang-undang memang tidak salah orientasi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau melihat kan masih ada waktu 8 hari ya. Presiden boleh 8 hari untuk menandatangani. Tapi pertanyaannya begini Bang, ketika 8 hari ini katakanlah diambil di hari terakhir begitu, berasumsi, itu apakah memang butuh begitu lama untuk memahami atau menyisir lagi tulisan-tulisan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Atau sebenarnya kira-kira apa yang menjadi alasannya? Ya, relatif ya. Karena memang undang-undang itu kan ada formatnya kan. Oh, oke. Ada formatnya yang sudah baku. Format penulisan. Penulisan. Dan pokoknya itu berlaku di seluruh dunia itu. Yeah. Jadi tidak boleh, katakanlah misalnya ada naskah rancangan yang sudah disepakati bersama, langsung itu bulat, otomatis langsung cetak gitu. Apa adanya begitu? Nggak boleh. Oh, oke. Itu penting. Yeah. Penulisan, tanda baca, kertas, huruf, itu semua itu ada standarnya. Nah, kalau dalam rangka itu memang diperlukan waktu, sebetulnya sih tidak masalah ya. Nggak ada masalah itu. Yeah. Artinya dia tekan misalnya hari ke-30 jam 12 malam juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Yeah. Nah, yang kita cegah jangan sampai undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah ini lalu nasibnya sama dengan seperti undang-undang Tipikor kemarin kan itu. Oh, artinya KPK kemarin ya. KPK kemarin. Yeah. Artinya nunggu 30 hari otomatis dia jadi diundangkan walaupun tidak ditandatangani oleh presiden. Yeah. Kenapa? Alangkah buruknya nanti kesan masyarakat
dia tuh presiden takut kan katanya kan. Oh, takut terhadap apa nih maksudnya, Pak? Ya, yang nggak tahu karena banyak pendemo, banyak orang keberatan terhadap Tekanan-tekanan massa tekanan-tekanan itu. Nah, Oh. kalau menurut saya, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden ketika memasuki periode kedua pelantikan 20 Oktober 19, Iya. kan beliau kan mengatakan, saya nggak ada beban. Saya akan lebih tulus lagi periode kedua ini, dan saya akan membuat yang terbaik buat bangsa ini. Meskipun itu bisa jadi tidak populer. Ya, memang menurut saya langkah Pak Jokowi ini udah benar. Dia tidak memerlukan popularitas. Ya. Yang dia perlukan adalah manfaat karyanya untuk rakyat, untuk negara, dan untuk bangsa. Dan inilah sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya. Saya belum baca semua, tetapi dari poin-poin yang saya bisa tangkap, Iya. memang undang-undang inilah sebetulnya undang-undang yang ditunggu-tunggu dari dulu. Karena jujur aja, selama ini kan terutama para pengusaha sangat udah putus asa. Iya. Dia mau invest di Indonesia ini, tetapi bisa ribuan meja berbelit-belit, muter gitu. Karena birokrasi panjang sekali. Lihat Vietnam. Kalau Vietnam itu satu pintu aja. Masuk misalnya seperti BKPM di sini lah ya. Iya, iya. Masuk ke sana, di sana juga mengakhiri. Tidak perlu ke daerah Tidak lagi, perlu ke lokasi jalan-jalan misalnya ke pabriknya, sini, begitu. jalan-jalan ke Merauke, jalan-jalan ke Sabang, jalan-jalan ke Danau Toba, Iya. jalan-jalan lagi ke Manado. Iya. Tidak perlu. Tidak perlu jalan-jalan itu apa? Tanda tangan itu. Gitu. Iya, Nah, iya. cukup selesai misalnya di BKPM sana, BKPM di Jalan Subroto kan. Iya, Gatot Subroto. Datang dia ke sana, ajukan ini apa syaratnya, penuhi, teken. Oke. Dan nggak perlu. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini semua itu terpenuhi. Iya. Itu yang saya katakan tadi, buat investor kan hanya 4K. Iya. Ada kemudahan, ada kepastian, ada kenyamanan, ada keuntungan. Iya. Kalau ini disatukan dengan keinginan rakyat, Iya. rakyat sekarang menginginkan apa? Saya butuh bekerja, saya butuh makan, saya harus dapat pekerjaan. Dan ini yang sekarang menjadi megap-megap. Iya. Nah, ini yang harus disadari oleh semua elemen masyarakat. Ya serikat buruh, ya ormas, Iya. ya partai politik. Iya. Semua kita harus sadar sekarang cari kerja susah. Oke. Jangan anggap enteng. Orang yang sudah bekerja sekarang dia boleh dia mau tiap hari dia kerja. Tapi orang yang sedang nganggur, Tidak ada makanan, tidak ada tidak ada uang. makanan. Nah, bagaimana nasib ini? Belum lagi petani-petani yang ada di desa sana. Iya. Itu juga nggak jelas itu. Nah, Iya. di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini semua terpenuhi. Oleh karena itu menurut saya Presiden tidak usah ragu. Pasti ada pro kontra. Iya. Tetapi masyarakat kebanyakan memahami apa yang diberikan oleh Presiden melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, inilah sebetulnya yang akan Iya. disyukuri oleh terutama anak-anak kita nanti, Leo. Pertanyaannya begini, Bang. Ini kan selama belum ditandatangan berarti kita belum bisa melihat yang sudah diundangkan. Karena kan berarti ini masih statusnya belum menjadi undang-undang kan begitu, Betul. Bang? Masih ada sisa 8 hari. Nah, kemudian juga pertanyaan yang diserahkan DPR yang didapat oleh informasi masyarakat ada 812 halaman. Tapi yang kita tahu juga bahwa yang sudah menjadi final, benar-benar final, itu menjadi 1187. Nah, ini penjelasan-penjelasan seperti ini apakah memang tidak usah, tunggu saja nanti undang-undang ini sah, atau memang sekarang juga sebaiknya dijelaskan? Kalau menurut saya, inilah salah satu hal yang penting dijelaskan. Kenapa pasal 46 itu Ada di dalamnya ada juga di dalam ya? itu? Padahal kalau menurut informasi yang sahih, pasal 46 ini kan tentang minyak dan gas bumi kan. Iya. Nah, ini di drop ketika dipanja. Jadi dari DPR sebenarnya Sudah di-drop. dari pemerintah diusulkan pasal 46, terus dibahas di DPR, di drop, Tidak disetujui oleh DPR. tapi ternyata masuk lagi. Itu yang menjadi soal, kenapa masuk lagi kan gitu kan. Nah, Oh. ini harus dijelaskan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Iya. Demikian juga ketika dihasilkan 812 halaman menjadi
1187 halaman, Iya. ini juga harus dijelaskan. Nggak boleh nggak dijelaskan. Jadi jangan anggap ini hal sepele, ini hal prinsip. Iya. Walaupun sebetulnya ya memang menurut saya sih kan pasti nggak ada yang bohong kan. Nah, tapi tidak bohong ini juga harus dijelaskan. Supaya jelas sejelas-jelas. Oleh karena itu menurut saya, saran saya, pemerintah bersama-sama Panja, DPR ya? DPR, termasuk pimpinan Dewan, Iya. duduk bersama-sama melakukan penjelasan resmi. Ini loh, di situ seluruh partai, Iya. bahkan yang all out juga Yang tidak setuju. Yang tidak setuju, apa-apa dengar, supaya ini jangan ada dusta gitu kan. Iya. Jangan ada juga yang ini kan menggoreng ini kan, seolah-olah ada pasal seludupan. Iya. Nah ini kan harus dihindari kan. Iya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya yang Bung Leo pertanyakan tadi ini juga yang harus dijelaskan. Tidak boleh ini diabaikan ini. Iya. Kadang-kadang kan pemerintah ini kan hal sepele diabaikan, padahal sepele itu bisa jadi bumerang. Iya, iya. Ini pertanyaan juga adalah terkait dengan peraturan-peraturan pelaksananya, Bang. Ketika kita masih menunggu undang-undang kan berarti peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, peraturan presiden tidak bisa jalan juga karena kan belum sah juga undang-undangnya. Lalu ketika ada warga negara yang tidak setuju kan tidak bisa menggugat juga, begitu kan, Bang? Inilah yang saya katakan ada kepastian. Oh. Jadi para pemangku kepentingan, Baik. pemerintah segera menghasilkan aturan turunannya kan. Iya. Katanya bisa sampai 40-an ya. Iya, 42 katanya. Ya, ada PP, Ada ada Perpres. Perpres. Nah, demikian juga masyarakat. Iya. Dia ada kepastian. Dia akan menggunakan hak-haknya. Oke. Tentu harapan saya menggunakan hak-hak yang akan datang harus sampaikan secara beradab, Baik. berbudaya. Gitu. Baik, kita akan jeda dahulu Bang Elman dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau mencoba dengarkan Bang pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi. Pagi, Bagaimana Pak Iwan Ya, pendapat Anda? begini. Ya, Kita ini menghadapi perubahan-perubahan yang mendasar, menyeluruh dan cepat. Perubahan ini diwarnai oleh COVID-19 yang luar biasa akibatnya kepada kita, baik itu internasional, khususnya bagi negara kita yang bersifat nasional. Nah, perubahan yang membawa kepada kemajuan itu mesti mengandung pengorbanan dan risiko. Kita ini meminimalisir secara optimal maksimal. Perubahan ini mengandung risiko yang larinya kepada yang tidak prinsip. Yang prinsip kan yang fundamental. Tapi yang jadi masalah, populisnya presiden itu ya kita ada standarisasinya kan. Kalau itu melaksanakan amanah dari Allah, pendiri negara, kemudian rakyat. Walaupun tidak populis ya ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah orang yang jarang memperbincangkan tentang sistem. Sedangkan sistem inilah yang melatar belakangi problem yang demo, kemudian tanggal 5 kemarin itu Oktober. Dan ini terus nanti, apalagi pilkada ini urusannya kaitannya dengan pandemi. Yang jadi masalah, sistem inilah yang jadi latar belakangnya. Yang jadi masalah itu sistem ekonomi kita. Sistem ekonomi ini analisis orang ini ya. Ada liberal kapitalistik, kemudian sistem politik kita proporsional oligarki, rakyat milih langsung, lalu partai yang mengatur, sehingga demokrasi kita lalu jadi demokrasi seperti itu. Lalu ada sistem sosial yang dianalisis ini, yang jarang orang bicara, marxisme yang diterapkan di Indonesia, apa benar seperti itu, tak? Nah, latar belakang inilah yang memberikan warna pengaruh problem yang ramai sekarang ini, apalagi berkaitan dengan Omnibus Law. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Pagi. Bagaimana Mas Dani pendapat Anda? Silakan. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi di 2 kali Pilpres, saya sangat mengharapkan Pak Jokowi berani tidak populer di periode kedua masa jabatannya ini. Walaupun
tidak populer, yang penting kan substansinya bagus gitu loh, kayak Omnibus Law ini contohnya gitu ya. Ya. Jangan takut gitu dengan demo-demo berjuta-juta umat, berjuta-juta buruh, berjuta-juta mahasiswa, jangan takut. Gitu. Nah, saya berharap aparat keamanan juga harus semakin tegas ini menangani demo-demo yang semakin anarkis ini gitu. Nah, saya curiga ini kan Omnibus Law ini kan bagus, substansinya bagus. Salah satu poinnya adalah mempermudah untuk berusaha gitu loh, untuk berbisnis gitu. Saya sampai berkhayal ini Bang Leo. Ini jangan-jangan demo ini juga digerakkan oleh elit-elit pengusaha-pengusaha mapan yang kemapanannya terganggu oleh adanya undang-undang cipta kerja ini gitu kan. Salah satunya kan syarat untuk membuat PT kan tidak perlu punya modal 50 juta. Nah, akhirnya kan pengusaha-pengusaha kelas kakap yang selama ini memonopoli bisnis di Indonesia itu bisa jadi kan kemapanannya terganggu kalau sampai ada PT-PT baru bermunculan yang dikelola oleh anak-anak muda ini gitu. Mas Dhani, kalau nanti sampai batas waktu akhir 30 hari, semoga tidak ya, tapi kalau ternyata kemudian misalnya tidak ditandatangan presiden, itu artinya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut Mas Dhani apa? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai nggak ditandatangani presiden, kan secara konstitusional tetap berlaku ini undang-undang. Betul. Tapi secara politik, persepsi politik ya gitu. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi tentu saja sangat kecewa dengan Pak Jokowi gitu loh. Katanya kan undang-undang ini kan inisiasi dari pemerintah. Masih ada sisa 8 hari sih ya. Harusnya pemerintah berani mengambil sikap dong. Baik, pemerintah harus berani mengambil sikap. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard. Pagi. Pak Herman. Pak Boy. Selamat pagi Pak Boy. Semoga silakan, sehat Pak. selalu. Sehat-sehat Pak. Silakan Pak Boy. Yang pertama sekali Pak Herman, Pak Leonard, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan saya ini. Iya Pak. Nah, yang pertama, bahwa undang-undang itu bukan kitab suci. Artinya bukan harga mati. Iya. Boleh direvisi, boleh dievaluasi. Yang penting, undang-undang itu pro bangsa, pro negara, dan pro rakyat Indonesia. Iya. Bukan berarti pro kepentingan, pro kelompok, pro partai, dan pro yang lain-lain. Iya. Kalau semuanya itu sudah pro bangsa, negara, dan rakyat, saya sarankan Bapak Presiden untuk menandatangani ini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang itu kan dibuat oleh anggota DPR RI. Maaf saja Pak Elman, Pak Leonard. Anggota DPR RI itu bukan malaikat. Iya. Dia sama juga dengan saya ini. Sama dengan saya, Boy Lestari Palindi, dan anggota DPR RI itu juga manusia. Jadi bukan harga mati undang-undang itu Pak Elman. Jangan mengatakan anggota DPR RI itu malaikat, dia mengatakan satu harus satu, dua harus tidak. Tapi kalau undang-undang itu untuk kepentingan bangsa, negara, rakyat, agama, budaya, dan lain-lain, saya mendukung undang-undang itu. Begitu Pak Elman, Pak Leonard. Baik. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mendukung supaya segera ditandatangani, tapi pertanyaannya begini Bang Elman, kalau kemudian di dalam masa ini masih ada yang tadi Mas Dhani di Malang mengatakan ya harus tunjukkan bahwa berani tidak populer walaupun ada tekanan begitu rupa yang jangan-jangan juga dalam tanda petik dilakukan oleh orang-orang yang terganggu kalau undang-undang ini ada. Terganggu kemapanannya, ya Presiden tetap harus berani. Bagaimana Bang? Ya, memang sebetulnya tidak akan mungkin kita bisa menghasilkan sebuah produk undang-undang yang otomatis semua setuju. Itu terlalu ideal. Itu naif ya? Naif itu. Nah, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, waktulah nanti yang akan membuktikannya kepada yang setuju dan yang tidak setuju. Nah, oleh karena itu memang benar apa
ya kata Pak Dhani tadi ya, memang apa yang harus ditakutkan? Kan dari awal kan kita bisa membaca apa niatnya Pak Jokowi ketika dia bersedia untuk masuk periode kedua kan gitu kan. Dia mau menghasilkan sesuatu untuk mensejahterakan rakyat kan gitu. Nah, salah satu hambatannya adalah mengenai perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Ini kan kecamuk ini kan. Dikatakan obesitas Bang, terlalu banyak peraturan. Itu saya katakan tadi. Gara-gara banyak undang-undang untuk mengurus satu izin, kita mulai jalan dari Jakarta, jalan lagi ke Merauke, jalan lagi ke Sabang, balik lagi ke Ambon, masuk lagi ke Pontianak, balik lagi ke Makassar. Katanya untuk membangun pembangkit listrik paling sedikit 3,5 tahun, Bang. Nah, coba bayangkan. Nah, ini yang antara lain yang akan diterobos, yang diterabas oleh undang-undang ini. Ada penyederhanaan. Itu saya katakan, dan ini akan terbaca langsung oleh para pengusaha. Ada kemudahan, ada kepastian, ada kenyamanan, ada keuntungan. Nah, oleh karena itu menurut saya, memang seorang kepala negara, seorang presiden, memang jangan jaim gitu ya. Jangan menjaga image, pencitraan, jangan cari, dan bukan waktunya lagi Pak Jokowi untuk itu. Nah, pokoknya dia harus hadapi semua ini, karena dia akan menorehkan karya agung kepada bangsa dan negara. Saya dan Leo mungkin tidak akan menikmati, tetapi yang akan menikmati ada anak cucu kita. Biarlah waktu nanti akan membuktikan kepada mereka-mereka yang tidak setuju. Tadi kan Pak Boy kan bilang begitu. Kalau memang pemerintah yakin undang-undang ini memang untuk kepentingan rakyat, tekan. Kan ini kan sebetulnya kan ini kan Pak Boy ini kan ulama besar dari Padang kan, di Sumatera Barat. Kita sangat hormat kepada beliau ini. Dia katakan kalau memang yakin, nah mestinya ya presiden yakin. Memang saya setuju dengan Pak Boy, ini kan bukan malaikat. Saya setuju. Tapi memang di tengah ketidaksempurnaan pasti ada yang baik. Nah, ini yang akan kita lihat di dalam undang-undang ini. Jadi menurut saya seorang presiden kalau dia mau bertanggung jawab, maka dia tidak akan memberikan obat penenang kepada ibarat seorang sakit. Dia tidak, seorang dokter tidak boleh memberikan obat penenang selamanya kepada sakit, karena dia akan mati. Tapi berikanlah pil pahit, tapi itu menyembuhkan. Dan ini harus kita lalui ini. Ada perdebatan, ada demo. Iya, tapi kalau ada perdebatan, ada demo, jangan anarkis dong. Nah, itu yang saya katakan, betapa pentingnya ini diteken agar masyarakat segera menentukan kepastian kan. Nah, yang tidak setuju, dia akan melangkah lebih jauh, mungkin ke MK. Uji materi. Tetapi kita ingatkan, perdebatan kita yang akan datang, keberatan kita yang akan datang, jangan lagi mengulangi perbedaan kayak kemarin. Bakar-bakaran, merusak. Itu bukan rakyat yang beradab itu. Itu tidak menghormati hukum. Tidak menghormati hukum dan kurang beradab. Jadi kalau saya, tempuhlah jalur hukum apa? MK, kita uji. Dan jangan belum apa-apa, wah MK tanda kutip sudah pasti karena dia sudah dikasih hadiah perpanjangan 15 tahun. Jangan berburu sangka. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi kan, ya memang gitu. Jangan memang Pak Dhani tadi yang bilang ini memang ada kemapanan yang terganggu. Bukan tidak mungkin loh, Leo. Atau jangan-jangan juga tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga mungkin jangan-jangan ada kemapanan yang dirasakan oleh negara asing yang kalau undang-undang ini kemapanan itu hilang. Kemandirian Indonesia bahaya nih katanya. Berbahaya untuk kemapanan dia gitu ya. Kita harus ganggu ini Jokowi. Jokowi nggak boleh selamat kan gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan gitu kan. Tapi menurut saya rakyat akan mendukung Pak Jokowi. Tekan segera, jangan ragu.
tentu cermati dulu, jangan sampai ada nanti Salah lagi kan malu. Atau ada yang sudah dikeluarkan masuk lagi. Nah, itu tadi, makanya saya bilang tadi yang ditanya Bung Leo, jelaskan itu. Kenapa pasal 46 itu bagaimana awal mulanya itu? Kok sampai muncul sangkaan itu pasal sedudupan? Jelaskan. Nah, kenapa pula dari tadinya 812 halaman menjadi 1187 halaman? Jelaskan itu. Dan ketika penjelasan ini, di situ harus ada panja. Di situ harus ada pimpinan dewan. Jadi terbuka. Dan di panja ini kan seluruh fraksi ada. Yang walk out dan termasuk yang masuk dong, kecuali kalau dia tidak mau. Tapi bisa diperiksa kok itu. Siapa saja yang bisa membicarakan. periksa nutulitnya. Mana yang di drop? Ada nggak, benar nggak bahwa pasal 46 itu di drop di panja? Lihat. Bila perlu uji di forensik Polri kan? Keasliannya gitu. Jadi, dalam proses menunggu 8 hari ini, Bang, apa yang sebaiknya dilakukan oleh semua pihak, baik yang melakukan atau membuat undang-undang itu, ataupun yang termasuk teman-teman yang mungkin kemarin ikut berunjuk rasa karena merasa kalau undang-undang ini berlaku hak-haknya akan dirugikan, apa yang harus dilakukan, Bang? Jadi begini, Bung Leo, dalam alam demokrasi, tentu tidak semua keinginan kita itu bisa terpenuhi. Tentu ada berapa persen kan gitu. Nah, ketika ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, biarlah keinginan yang tidak terpenuhi itu kita salurkan melalui mekanisme yang ada. Apa mekanisme yang ada? Itu MK. Tetapi saya harapkan seluruh serikat buruh, para mahasiswa, ormas, tokoh masyarakat, janganlah diulangi demo-demo anarkis seperti yang kemarin. Saya yakin niat mereka tidak anarkis. Pasti ada penumpang gelap yang ikut. Nah, ini yang nggak bisa kita pastikan. Bagaimana kita pastikan penumpang gelap tidak ada? Karena kita pastikan penumpang gelap yang ada, jangan lagi demo-demo seperti itu. Baik, kita harus jeda kembali, Bang Eman dan pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau melihat bahwa undang-undang ini tunggu 8 hari lagi baru kemudian berlaku, dan harapan kita itu ditandatangani Presiden, apakah kemudian pejabat pemerintah yang harus membuat peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan juga mungkin pejabat yang harus bersiap-siap untuk menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi kalau sampai ada yang mengajukan, itu menunggu dulu sampai undang-undang yang ada, atau memang sudah harus bersiap dari sekarang, Bang? Kalau itu sebetulnya jauh-jauh hari begitu kan sudah mempersiapkan kan. Sudah bisa ya? Kalau saya bandingkan dari awal rancangan undang-undang ini sampai hari ini kan perubahannya juga tidak terlalu signifikan kan. Faktor-faktor utama kan tidak hilang kan. Faktor utamanya apa? Ya faktor utamanya kan bagaimana meregulasi perundang-undangan yang ada menjadi lebih sederhana kan. Dan bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi korupsi kan gitu kan. Kan itu kan itu yang sebetulnya intinya, hakikat substansinya kan di situ. Jadi sehingga pengusaha dari manapun, apakah dalam negeri maupun luar negeri, melihat Indonesia merupakan tempat yang sangat layak, sangat kondusif buat kita berinvestasi. Bahkan mereka mungkin keuntungan kita bisa lebih besar kan gitu kan. Jadi itu sebetulnya. Tadi kan saya katakan kalau selama ini berputar-putar, kamu bisa bayangin aja. Datang Mel di Jakarta, tapi dia harus jalan dulu ke Merauke, jalan lagi ke Sabang, jalan lagi ke Lampung, jalan lagi dia ke Ambon, muter lagi dia ke Manado, naik lagi dia ke Digul. Tidak pasti juga. Tidak pasti juga. Bahkan Anda bilang tadi ada
untuk sebuah usaha sampai 3,5 tahun. Pembangkit listrik itu. Mungkin sampai 10 tahun juga tidak jelas. Iya. Nah, ini kan dengan undang-undang ini kan istilahnya preman-preman yang selama ini Iya. yang mengkangkangi Iya. perizinan-perizinan ini kan memang ini ditiadakan kan. Oke. Nah, oleh karena itu menurut saya prinsip-prinsip ini kan sudah tahu, pemerintah sudah mempersiapkan kan. Tadi kan ada peraturan pemerintah, Peraturan presiden. peraturan presiden jumlahnya 40 sampai 42, 43 saya nggak tahu lah. Iya. Nah itu siapkan. Jadi menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi ya, sebuah perubahan yang menuju ke perbaikan pasti ada risiko. Ya. Dan ini sebetulnya tidak perlu membuat presiden merasa takut. Baik. Yakin saja. Yang terbaik buat rakyat, lakukan. Yang tidak baik buat rakyat, jangan lakukan. Oke. Dan saya menyimpulkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat baik buat rakyat, terutama kita yang sedang Baik. mencari pekerjaan, Baik. yang pengangguran dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak takut, jangan-jangan hari ini pun diteken. Oke. Kita tunggu sama-sama dan kita harapkan itu bisa dilaksanakan. Bang Elman, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, penjelasan secara transparan sangat penting untuk menghindari tuduhan adanya upaya penyelundupan pasal. Kita berharap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja segera dilakukan sehingga tujuan menarik investasi cepat terrealisasi. Lebih dari itu, pengesahan undang-undang ini sesegera mungkin untuk memberikan kepastian bahwa pembuat undang-undang memang tidak salah orientasi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.